saya Nadila Nurahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa tahun ajaran 2020. Nah, kembali lagi dengan segmen saya yang sebelumnya, yaitu Bijak Bincang Sejenak. Hari ini apa yang akan kita bahas, teman-teman? Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang logika matematika dan juga penarikan kesimpulan. Di dalam logika matematika terdapat pernyataan ekuivalen dan juga kuantifikasi atau kuantor. Sedangkan di dalam penarikan kesimpulan terdapat modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Nah, sebelum kita membahas soalnya, lebih utama lagi kita harus mengetahui apa itu pernyataan ekuivalen atau kuantifikasi, modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Pernyataan ekuivalen. Sebelum kita memulai dengan soal-soal seperti itu, mari kita mengetahui apa itu ekuivalen. Pernyataan ekuivalen adalah pernyataan yang dikatakan setara apabila menghasilkan nilai kebenaran yang sama atau sebanding atau seharga. Bisa dinotasikan dengan P dan Q, negasi Q dan negasi P. Kembali lagi dengan soal pernyataan ekuivalen. Di sini saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, tunjukkan bahwa buka kurung P atau Q tutup kurung ekuivalen dari ingkaran buka kurung, ingkaran P dan ingkaran Q tutup kurung. Nah, teman-teman, di sini saya tidak mengubah soalnya, cuman saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa ingkaran ini adalah negatif. Jadi, negatif berjumpa dengan negatif akan menghasilkan positif. Jadi tinggal kita coret saja. Tetap sama bukan soalnya? Lalu bagaimanakah dia bisa ekuivalen dengan P atau Q dan ingkaran P dan ingkaran Q? Maka saya akan menjelaskan. Ingkaran buka kurung, ingkaran P dan ingkaran Q tutup kurung. Jadi kita kalikan saja ke dalam. Negatif kita kalikan ke dalam menjadi positif. Negatif dikali negatif P menjadi P. Negatif dikalikan menjadi negatif Q menjadi Q. Dalam hukum De Morgan atau bisa berubah menjadi dan, maka saya mengubah simbolnya. Jadi buka kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi buka kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung. Maka kita harus membuktikannya dengan tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran. Nah, di dalam tabel kebenaran ada tabel P, tabel Q, tabel P atau Q, tabel ingkaran P, tabel ingkaran Q, tabel ingkaran P dan ingkaran Q, tabel ingkaran dari semua ingkaran P dan ingkaran Q. Jadi, di dalam tabel P dan tabel Q ada B, S, di Q, B, S, B adalah benar, S adalah salah. Jadi, di sini saya akan mengatakan B itu adalah 1 dan S itu adalah 0. Maka, untuk mendapatkan P atau Q, kita harus menambahkan P dan Q-nya. 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Jadi sini tidak dibuat 2B karena benar ditambah dengan benar hasilnya tetap benar. Maka kita taruh di sini benar. 1 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kita taruh lagi di sini benar. 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Kita tambahkan lagi dengan benar. 0 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Kita taruhlah salah. Nah, di ingkaran P dan ingkaran Q, ingkaran adalah kebalikan dari P dan ingkaran Q adalah kebalikan dari Q. Maka tinggal kita balik saja. Jika di sini BBSS, maka SSBB. Sedangkan di sini ada BS, maka kita kebalikan saja. SB. Nah, kita masuk ke tabel ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, di tabel ingkaran P dan ingkaran Q adalah tinggal kita mengkalikan ingkaran P dan ingkaran Q saja. Jadi, ingat yang tadi, B adalah 1, S adalah 0. Jadi, 0 dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. 0 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 0.
1 dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. 1 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Maaf ya. Nah, di sini ada lingkaran dengan semua lingkaran P dan lingkaran Q. Jadi, tinggal kita balik saja. Contohnya adalah ini yang kita kembalikan. Jadi di sini S S S B, maka di sini menjadi B B B S. Nah, di mana kita dapat melihat ekuivalen dari P atau Q dengan lingkaran P dan lingkaran Q? Maka kita lihat dari tabel yang ini dengan tabel yang ini. Apakah tabel yang ini dengan tabel yang ini sama? Jika sama, maka mereka berdua adalah ekuivalen. Untuk yang kedua ada kuantifikasi atau kuantar. Kuantifikasi atau kuantar adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantifikasi. Di dalam kuantifikasi atau kuantar terbagi menjadi dua, yaitu universal dan eksistensial. Universal adalah seluruh, semua, dan setiap yang melingkup semua hal. Sedangkan eksistensial adalah ada, sebagian, dan beberapa. Lambang dari universal dan eksistensial adalah universal A terbalik, sedangkan eksistensial adalah angka 3. Mari kita lanjut ke contoh soal. Teman-teman, ini adalah contoh soal dari kuantifikasi. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut. Di sini saya akan membuat satu soal sesuai dengan lambangnya, yaitu eksistensial. Jadi, kita selesaikan soalnya. X pangkat 2 sama dengan X. X ini adalah angka, maka kita ganti dengan angka. Yang pertama, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Apakah 1 pangkat 2 hasilnya 1? Tentu 1. Bagaimana dengan angka yang lain? Baik, kita ke angka 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2. Apakah 2 pangkat 2 hasilnya 2? Tentu tidak. 2 pangkat 2 adalah 4 sama dengan 2, berarti hasilnya salah. Maka inilah eksistensial. Karena di dalam eksistensial hanya satu yang benar dan satunya salah. Baik, kita menuju ke soal yang berikutnya. Baiklah, untuk soal yang berikutnya, di sini ada lambang dari kuantor, yaitu universal. Jadi kita selesaikan masalahnya. X ditambah dengan 1 lebih besar X. X adalah angka. Mari kita masukkan angka. 1 ditambah dengan 1 lebih besar menjadi 2. Apakah benar? 2 lebih besar daripada 1, maka hasilnya adalah benar. Mari kita coba di angka yang lainnya. 2 ditambah dengan 1 lebih besar dia menjadi 3. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Maka jawabannya benar. Jika dengan angka-angka yang lain, maka tentu jawabannya adalah benar. Soal berikut ini adalah universal. Sekarang kita masuk ke modus ponens, yaitu penarikan kesimpulan. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam, kita harus lebih tahu arti dari modus ponens. Modus ponens adalah jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 yang bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dapat menjadi kesimpulan. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya. Premis 1, P berimplikasi dengan Q. Premis 2, P, maka konklusinya menjadi Q. Ini contohnya. Premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang premis kedua, kamu rajin latihan soal, maka konklusi atau kesimpulannya adalah kamu akan mendapat nilai yang bagus. Nah, sekarang modus tollens. Sebelum kita mengerjakan soal-soalnya, ada lebih baiknya kita mengetahui dulu arti dari modus tollens. Modus tollens adalah jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan negasi pernyataan 2 bernilai benar, maka negasi pernyataan 1 juga bernilai benar, sehingga dianggap sebagai kesimpulan. Teman-teman, ini adalah dari rumus premis 1, premis 2, premis 3, dan konklusinya. P berimplikasi dengan Q menjadi negasi Q,
lalu konklusinya adalah negasi P sesuai dengan arti dari modus tollens tersebut. Contoh soalnya, premis 1. Jika hari Minggu, maka Budi bertamasya. Premis 2-nya, Budi tidak bertamasya. Konklusinya adalah bukan hari Minggu. Itu soal yang terakhir, silogisme. Silogisme adalah jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar, pernyataan 2 berimplikasi dengan pernyataan 3 bernilai benar, maka pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 3 juga bernilai benar, bisa dikatakan sebagai kesimpulan. Nah, sama kan dengan arti dari silogisme? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Yang kedua, jika ia naik kelas, maka ia dibelikan sepeda. Konklusinya adalah, jika Budi rajin belajar, maka ia akan dibelikan sepeda. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian mengerti dengan yang saya berikan dan yang saya terangkan? Saya harap kalian mengerti dan saya harap juga kalian dapat menerangkan dengan orang lain bagaimana menyelesaikan pernyataan ekuivalen, kuantifikasi, modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Jika saya memang ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.